Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bab 1. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku." Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Catatan kaki. Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah hakikat agama Islam. Karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah semata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan suatu amal akan diterima oleh Allah sebagai ibadah apabila diniati dengan ikhlas karena Allah semata dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah togut." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Catatan kaki, togut ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati, atau dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia, ataupun setan. Menjauhi togut berarti mengingkarinya, tidak menyembah dan memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Allah juga berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian Allah juga berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian, itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-An'am 151 sampai 153. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka bacalah firman Allah, "Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikut jalan-jalan yang lain." Mu'adz bin Jabal berkata,
Aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai, kemudian beliau berkata kepadaku, "Wahai Muadz, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, "Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?" Beliau menjawab, "Jangan kau lakukan itu, karena khawatir mereka nanti bersikap pasrah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini: 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah adalah hakikat tauhid, sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. 3. Barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya makna firman Allah, "Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah." Surat Al-Kafirun ayat ketiga. Pelajaran yang keempat: hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. 5. Misi diutusnya para rasul itu untuk seluruh umat. 6. Ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. 7. Masalah yang paling penting adalah bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap togut. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa yang mengingkari togut dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali yang paling kuat." 8. Pengertian togut bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah Azza wa Jalla. 9. Ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-An'am menurut para ulama salaf penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. 10. Ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, "Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela." Al-Isra ayat 22. Dan diakhiri dengan firman-Nya, "Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela, dijauhkan dari rahmat Allah." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 39. Dan Allah mengingatkan kita pula tentang pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, "Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu." 11. Satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama, Allah memulainya dengan firman-Nya, "Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun." An-Nisa ayat 36. 12. Perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. 13. Mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. 14. Mengetahui hak-hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila mereka melaksanakannya. 15. Masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Catatan kaki. Tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat karena Rasulullah SAW menyuruh Muadz agar tidak memberitahukannya kepada mereka dengan alasan beliau khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah sehingga tidak mau berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Maka Muadz pun tidak memberitahukan masalah tersebut kecuali di akhir hayatnya dengan rasa berdosa. Oleh sebab itu, di masa hidup Muadz, masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Pelajaran yang ke-16. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahat. 17. Dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada sesama muslim.
18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. 19. Jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak mengetahui adalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. 20. Diperbolehkannya memberikan ilmu kepada orang tertentu tanpa yang lain. 21. Kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau hanya naik keledai serta mau memboncengkan salah seorang dari sahabatnya. 22. Boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. 23. Keutamaan Mu'adz bin Jabal. 14. Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.